Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Edukator, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Podcast Edukator. Podcast ini mungkin agak berbeda dengan sebelumnya karena kita mengambil tema atau segmen terbaru, yakni Bincang Mahasiswa. Nah, tidak jauh berbeda sama dengan episode sebelumnya, yang mana itu kita membahas seputar organisasi universitas. Pada podcast kali ini kita juga membahas seputar organisasi dan universitas. Namun ada satu topik yang menarik nih, satu topik yang harus kita bahas kembali, kita ulik-ulik lebih jauh lagi dan tentu dengan narasumber yang expert di bidangnya. Narasumber yang menginspiratif dan hebat. Penasaran kan seperti apa buat teman-teman semua? Oke, podcast kali ini kita akan menyaksikan, namun sebelumnya kita akan menampilkan video profil kampus dari narasumber kita berikut ini. Selamat datang di Universitas Tarumanagara, kampus strategis di Jakarta Barat, terakreditasi A, memiliki 8 fakultas dengan 29 program studi. Inilah pintu masuk kampus 1 Jalan Letjen S. Parman. Disambut ramah petugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Lingkungan kampus yang asri menciptakan suasana nyaman untuk berinteraksi sosial. Gedung utama. Rektorat berada di lantai 5. Perpustakaan terakreditasi A yang nyaman dengan buku dan jurnal yang lengkap serta kemudahan mengakses internet berada di lantai 6 hingga 9. Sinemarum merupakan fasilitas hiburan. Lembaga Sistem Informasi dan Database berada di lantai 10. Gedung dengan 21 lantai memiliki auditorium tipe teater di lantai 3 dan grand ballroom di lantai 21. Fakultas Ilmu Komunikasi terletak di lantai 11 dan 12, dilengkapi dengan ruang kelas, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Gedung M. Berjalan menuju lantai dasar, terdapat pusat layanan terpadu, menangani bidang akademik, keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, dan poliklinik. Lantai 2, ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa berkumpul dan berdiskusi menjalin kerjasama, mempersembahkan prestasi. Fakultas Hukum berada di lantai 3, dilengkapi fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat lengkap. Auditorium dan geraha suara berada di lantai 8 puncak Gedung M, berkapasitas 500 kursi. Auditorium digunakan untuk seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lain. Geraha suara berkapasitas 300 kursi digunakan untuk pagelaran musik, paduan suara, dan teater. Gedung P, food court berada di lantai dasar, akrab disebut kantina, meraih penghargaan kantin sehat tingkat nasional Kementerian Kesehatan tahun 2018. Fasilitas bisnis, minimarket, kafe, restoran, bank, dan ATM center melengkapi suasana kampus yang dinamis. Lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tersedia di lantai basement hingga lantai 8. Sport hall serta fitness center berada di lantai 8, diperuntukkan bagi sivitas akademika penggemar olahraga. Gedung L dan Gedung J merupakan lokasi Fakultas Teknik berdampingan dengan Fakultas Kedokteran. Laboratorium berstandar internasional serta fasilitas lainnya sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran.
Gedung K merupakan lokasi Fakultas Seni Rupa dan Desain, memiliki ruang galeri atau pameran karya, serta fasilitas lain yang sangat menunjang. Gedung R merupakan lokasi laboratorium Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi, dilengkapi dengan ruang kuliah, ruang konsultasi, laboratorium beserta perangkatnya, sangat menunjang proses pembelajaran. Kampus 2 terletak di seberang Kampus 1 Jalan Tanjung Duren Utara, gedung megah yang terdiri atas 3 gedung, A, B, dan C, merupakan lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memiliki sarana prasarana yang sangat lengkap. Universitas Tarumanagara mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Untar selalu di hati. Untar selalu di hati. Yaps, pada malam hari ini kita kedatangan kakak cantik Kawinda Francisca Putri. Beliau merupakan mahasiswi Universitas Tarumanagara jurusan Psikologi semester 3. Boleh menampilkan CV beliau dari Kawinda, narasumber hebat kita. Nah, apa saja pengalaman dan riwayat yang pernah beliau lakukan? Pada riwayat pekerjaan, beliau menjadi asisten guru Star Kids pada tahun 2018 sampai 2019. Beliau juga pernah menjadi kru MM Beauty pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Selain itu, beliau juga pernah menjadi sales BCA di tahun 2020 dan menjadi kru Dimsum pada tahun ini, yaitu 2021. Adapun beberapa pengalaman organisasi ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah beliau lalui, yaitu diantaranya menjadi anggota BPHI, Ketua Angkatan 2020 Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, menjadi bagian dari Sahabat Ganaca, pembicara dalam peluncuran cerpen bersama UNESCO dan Gramedia White Project, serta menjadi tutor biopsikologi mahasiswa baru. Bukan hanya itu aja, ternyata beliau juga menjadi penulis di salah satu media online, yakni Wattpad, Dream, High Novel, dan E-Novel. Mungkin langsung saja kita hadirkan di tengah-tengah kita Kawinda Francisca Putri. Halo Kawinda. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal kembali Kak. Aku Audina Jelang Kak. Mungkin bisa dipanggil Dina atau senyamannya Kawinda saja. Kalau boleh tahu nih, Kawinda sendiri panggilannya siapa? Aku nama panggilannya ada beberapa orang yang manggil aku Win, Adanda, atau Winda gitu. Tapi ada beberapa orang yang mengenal aku di kampus namanya Winda Lim. Winda, oke. Mungkin aku panggil Kawin atau Winda kali ya. Kawinda. Kawinda apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Syukurlah ya, baik. Dan semoga ya memang dalam pandemi gini ya tetap harus jaga kesehatan sih Kak. Nah, Kawinda sendiri tinggal di mana Kak, kalau boleh tahu? Aku tinggal di Bogor, tepatnya di Jonggol. Tapi ini beneran di Jonggol ya, bukan Jonggol wakwawan. Oh iya, di Bogor. Wow, kita satu daerah ternyata. Oh, sama ya? Oh iya, sama benar Kak. Nah, mungkin di sini sesuai dengan namanya podcast santai aja, kita berbincang-bincang santai, ngebahas topik yang menarik ini Kak, sesuai dengan judul, yakni gap year 2 tahun tapi bisa jadi berprestasi. Wah, ini hal yang mungkin juga banyak teman-teman dari edukator yang sedang mengalami atau sedang berada di fase ini. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau tahu Kawinda itu tadi merupakan mahasiswi Universitas Tarumanagara jurusan psikologi ya Kak? Iya, betul banget nih. Dan semester 3? Iya, betul. Wah, jadi kan bisa dibilang maba, tapi prestasi dari Kawinda pun bukan baru sekali sih, ada banyak gitu loh Kak. Dan kalau boleh tahu, kenapa Kawinda memilih psikologi khususnya di Untar?
Aku milih psikologi di Untar buat alasan pertamanya, menurut aku psikologi di Untar itu bagus. Kayak aku juga sering ngeliat di platform-platform kesehatan tuh banyak psikologi-psikologi lulusan Untar gitu. Jadi aku tertarik banget buat masuk di psikologi Untar. Fakultasnya juga bagus, univnya bagus, dia kayak ngedukung mahasiswa-mahasiswanya juga. Oke, intinya karena tertarik dan passionnya juga mungkin berada di situ kali ya. Ah iya betul. Nah, lanjut deh. Kita buat ngebahas gap year nih. Gap year 2 tahun tapi bisa jadi berprestasi. Kalau misalkan dari Kak Winda sendiri, definisi atau pandangan tentang gap year itu apa sih? Mungkin banyak teman-teman edukator di luar sana yang belum mengetahui arti gap year atau justru baru dengar kata gap year. Boleh dijelasin sedikit sama Kak Winda? Kalau menurut aku gap year ya, gap year nggak buruk sih menurut aku. Malahan tuh dari gap year tuh kita kayak bisa belajar banyak hal gitu. Kayak misalkan dari gap year ini kita bisa ngasah skill, nambah-nambah pengalaman baru yang sebelumnya kita nggak tahu tuh kita bisa jadi belajar lebih banyak, bukan cuman belajar tentang materi-materi doang. Walaupun kayak ada beberapa orang yang menganggap kayaknya gap year tuh buruk, kayak ya nanti lo ketinggalan nih gitu, sayang-sayang umur gitu, mending masuk aja gitu jurusan apapun, tapi yang penting lu kuliah di tahun itu. Kalau menurut aku sih gap year kayak gitu ya. Kalau menurut aku gap year positif sih, nggak semua tentang negatif aja gitu. Benar-benar. Jadi tuh gap year itu kan kayak istilahnya tuh menunda kuliah gitu kan, Kak. Ya, Dan benar. stigma orang tuh tentang gap year tuh bisa dibilang jelek ya, bisa dibilang buruk. Maksudnya bukan artian buruk sih, kayak malu dan gengsi buat memilih jalan untuk gap year. Kurang lebih. Nah, tapi dari Kak Winda sendiri bilang bahwa gap year itu sebenarnya nggak buruk, dan itu malah kita bisa mencari hal-hal baru, menggali potensi diri lagi. Itu emang hal yang bagus sih. Dan Kak Winda sendiri ngebahas tentang gengsi atau malu. Pernah gak sih ngerasa malu atau gengsi gitu sih Kak, kalau waktu masa-masa gap year kemarin? Jujur aku pernah gengsi kayak di saat teman-teman yang lain udah pada kuliah, terus aku belum kuliah gitu. Terus ngelihat teman-teman aku upload gitu di perkuliahannya juga, kayak aku tuh sempat mikir kenapa sih aku gagal gitu. Aturan tuh kemarin aku masuk aja gitu jurusan apapun, yang penting aku kuliah. Aku tuh sempat mikir kayak gitu, sempat juga kayak sedih banget gitu. Apalagi ngeliat teman-teman di sekitar aku, kayak teman-teman rumah aku salah satunya gitu, mereka udah kuliah tapi tuh aku belum kuliah gitu, gagal lagi padahal dia sama aku tuaan aku gitu kalau mau ngelihat dari jarak umur. Cuman lama kelamaan kayak aku berpikir, oh gak usah berpikir kayak gitu lagi. Kalau misalkan aku memaksakan diri, yang ada nanti akhirnya aku yang adanya penyesalan gitu. Benar banget. Jadi kayak istilahnya tuh jangan dipendem, jangan malu. Justru itu jadikan motivasi juga kan buat Kak Winda sendiri. Nah, kalau misalkan tadi berhubung gap year ditolak, maaf ya nih Kak, 2 tahun Kak Winda gap year ya? Iya benar. Dan kampus mana saja yang sempat ditolak nih Kak? Dulu sempat nge-play kemana sih? Kalau kampus, aku gak banyak sih, soalnya memang impian aku di situ-situ terus aja gitu. Aku coba di UI sama di UNES. Di UNES karena waktu itu aku dapat kuota dari SNM, aku pilih di luar karena kan katanya kalau pilih di luar itu kan lebih besar peluangnya tuh, lebih banyak juga. Terus kalau misalkan di UI, karena dari awal aku udah ada kayak pikiran mau masuk di psikologi UI gitu. Cuman UI sama UNES aja sih. Terus setelah itu kan setelah SNM udah nih, aku kan gagal nih di SNM. Terus aku SBM ngambilnya UI, terus mandiri UI. Pokoknya itu terus sih. Jadi ketolaknya sama aja di UI juga. Bukan gak mau mencoba ke tempat yang lain, tapi ada alasan Bisa kenapa dibilang gak mencoba UI di tempat yang lain gitu. Oke. Jadi bisa dibilang tuh tujuannya emang tadinya UI, cuman karena bukan gak mau, cuma lagi berusaha lagi, tapi emang mungkin rezekinya belum di situ. Dan justru di Tarumanegara ini Kak Winda banyak banget pengalaman ataupun banyak banget bisa dibilang nilai baru yang buat Kak Winda dapetin gitu loh. Nah, berhubung dengan masalah tadi ditolak, dari lingkungan Kak Winda sendiri gimana? Apakah maksudnya banyak cemoohan dari teman-teman atau cibiran, atau justru banyak yang ngedukung?
Dua-duanya nih aku rasain cibiran, sama hal-hal positif aku dapetin. Cibiran aku pernah lagi ngumpul nih sama teman-teman aku lagi banyak kan, terus tiba-tiba dia nanya gitu, kan lu gap year terus mau masuk di mana, terus aku kayak bilang di UI gitu, terus kayak mereka bilang udahlah punya mimpi gak usah tinggi-tinggi katanya gitu, kayak sadar diri aja gitu katanya, terus udah lu tuh gak usah kuliah, lu tuh gak cocok kuliah katanya, lu tuh lebih cocok kerja, tugas perkuliahan tuh banyak gitu, udah mending gak usah kuliah. Terus mereka di situ kayak ketawa-ketawa gitu, kayak aku di situ kayak nahan nangis gitu kan ya, kayak oke, nanti aku bakal buktiin gitu kalau aku bisa, karena kalau aku udah punya tujuan tuh aku kayak harus bisa dapetin, semakin ada orang yang kayak gituin aku, kayak aku semakin oh aku nggak boleh nyerah gitu, aku pasti bisa gitu. Terus kalau hal-hal positif aku dapetin banyak sih dari keluarga aku. Contohnya waktu aku ujian pun aku dianterin sampai sampai sekeluarga ikutan masuk ke dalam tempat ujiannya. Terus sebelum ujian pun aku ditemenin sama papa mama aku. Terus aku nanya kalau aku gagal lagi gimana gitu. Terus katanya nggak apa-apa gitu. Udah ngecoba, sampai papa aku di situ kayak nangis, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa gitu, pasti bisa. Terus teman-teman aku juga banyak yang ngedukung gitu. Terus ada orang-orang terdekat, aku suka cerita gitu sama dia, kayak enggak kok kamu pasti bisa gitu, nggak mungkin enggak, pasti bisa dapetin gitu. Jadi dua-duanya ini aku rasain semuanya waktu aku gap year kemarin. Oke, dan mungkin kalau dukungan dari teman-teman, apalagi keluarga itu sangat bisa dijadiin motivasi buat Kak Winda juga gitu loh. Bahkan cibiran dari orang pun bisa dijadiin motivasi buat Kak Winda maju terus ya Kak. Bahkan aku sampai nginep di rumah teman aku buat numpang belajar karena saking takut gagalnya waktu itu. Terus teman aku kayak, oh yaudah nggak apa-apa di sini aja gitu Mbak. Lagian juga nggak ada siapa-siapa gitu. Aku nginep sehari hampir 2 harian gitu belajar di rumah dia. Terus dia juga ngedukung. Dan jadi bisa dibilang dari lingkungan pun banyak yang ngedukung sih dari apa yang Kak Winda lakuin selama gap year. Nah, selama 2 tahun ini, apa sih yang bisa dilakukan buat pejuang gap year? Maksudnya bukan Kak Winda aja, buat teman-teman edukator juga yang sedang merasakan fase ini. Kira-kira tuh di masa-masa gap year tuh apa sih yang bisa dilakukan gitu? Kalau menurut aku ya, kan kalau gap year itu pasti kita belajar ya. Belajar kayak materi-materi buat nanti pas ujian-ujian. Tapi balik lagi, selain itu kayak bisa ngasah hal-hal yang kayak kita punya sebelumnya, atau kita mencari hal-hal baru yang nantinya bisa jadi pengalaman buat kedepannya. Kayak misalkan nih kamu suka ngedit-ngedit, terus kamu asah lagi, otomatis kan nanti kamu punya pengalaman nih. Nah, dari pengalaman gap year itu, nanti pas kamu bekerja, kamu udah punya skill dari hal-hal sebelumnya gitu. Atau kamu pas ditempatin di dalam satu situasi, kamu udah tahu gimana cara pemecahan masalahnya, atau kayak, oh aku udah ada pengalaman sebelumnya, jadi kamu bisa andalin pengalaman-pengalaman kamu itu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya di gap year. Jadi bukan tentang belajar materi doang sih. Pasti ada hal-hal baru juga. Oke, benar. Dan mungkin juga kalau yang teman-teman dari edukator atau teman-teman yang lainnya sedang pada fase gap year, sebenarnya bisa kayak mencari suatu hal yang baru, kayak aktivitas misalkan, contoh ikut komunitas, itu kan bisa, atau volunteer, dan mungkin juga bisa kerja paruh waktu ditambah dengan belajar bimbel. Sebenarnya ada banyak banget sih aktivitas yang bisa dilakukan ya, Kak. Nah, tadi kita lihat dari CV-nya Kak Winda itu merupakan bagian dari BPHI dan BUPSI sekaligus menjadi Ketua Angkatan Psikologi. Kita bahas satu-satu dulu kali ya. Dari Ketua Angkatan Psikologi ini, Kak Winda terpilih pada tahun 2020. Terus juga Kak Winda menjadi penerima beasiswa Kemendikbud 2 semester berturut-turut, yaitu semester lalu dan semester sekarang. Betul, Kak? Iya, betul banget. Nah, mungkin bisa nih buat contoh teman-teman bahwa Kak Winda ini tuh baru semester 3 maba, tapi bisa menambah pengalaman, dan ini suatu hal yang positif juga. Boleh kasih tahu ke teman-teman gimana sih Kak buat hal awalnya dari penerimaan beasiswa ini? Karena aku pribadi kalau suka lihat poster ataupun tentang info-info beasiswa tuh suka cuma lihat males dan udah nggak mau lagi gitu loh, nggak ada usahanya gitu. Nah, kalau dari Kak Winda sendiri itu gimana?
Kalau untuk beasiswa ini kan namanya kayak beasiswa UKT gitu kan ya. Selain dilihat dari nilainya, setahu aku juga dari penghasilan orang tua sih. Kebetulan aku juga di swasta ini sebetulnya takut gitu, takut kemahalan, tapi udah cari-cari beasiswa dan memang juga keluarga aku nggak terlalu gimana banget gitu. Jadinya aku coba buat ikut-ikut beasiswa gitu, banyak-banyak cari. Kebetulan di kampus aku itu ada kayak satu akun itu isinya tentang beasiswa-beasiswa yang lagi dibuka gitu. Nah, di situ ada persyaratannya lengkap dan kebetulan waktu semester 2 kemarin aku udah bisa ikutan. Aku kaget sih bisa dapat gitu soalnya aku kira kan biasanya beasiswa itu dibuka buat semester 3 kan ya. Aku sempat kayak nanya-nanya ini benar nggak sih dapat, tapi ternyata dapat. Kalau buat tips and trick beasiswa sih, kalau di aku cuman persyaratannya itu aja sih. Jadi kalau di tempat lain aku kurang tahu. Soalnya aku pernah cari-cari juga persyaratannya berbeda-beda kalau di tempat lain. Benar, emang kalau gitu kan kayak dilihat dari nilai atau mungkin persyaratan lainnya yang mendukung yang sekiranya tuh bisa diterima. Tapi emang ini hebat sekali sih buat Kak Winda pribadi. Terus kita lanjut bahwa Kak Winda merupakan anggota inti dari BUPSI. Nah, BUPSI itu apa sih, Kak? Wupsi itu buletin psikologi. Jadi kita di situ belajar bikin-bikin konten, terus cara penulisan yang benar gitu. Dan baru-baru ini kita ada sesuatu yang baru kayak voice over gitu. Kita coba kayak kan biasanya kalau di kita kontennya cuman kayak gambar-gambar terus di slide gitu. Jadi buat memutuskan biar orang nggak bosan, kita bikin baru voice over. Jadi bukan cuman buat ngeliat gambar doang, tapi ada suara-suara buat kayak menarik orang buat tahu informasinya juga gitu. Oh, ini tuh semacam organisasi gitu ya? Atau Iya, lebih organisasi. ke UKM? Oh, organisasi gitu, Pak. Oh, organisasi. Dan ini mungkin berhubungan juga sama Kak Winda sendiri yang merupakan penulis dari beberapa platform online. Betul? Iya, betul-betul. Wah, ini bisa, maksudnya gimana ya? Bisa dibilang hobi menjadi cuan gitu. Penulis novel di Wattpad, Dream, High Novel, InNovel. Nah, itu gimana ceritanya, Kak? Bisa seperti itu dan bahkan kalau dilihat novel Kakak di Wattpad tuh pembacanya udah sampai 300.000 lebih. Nah, Aku boleh cerita diceritain itu seperti apa, Kak? agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi tuh aku Oh, emang udah boleh. suka baca. Aku udah suka baca, udah lama banget sih suka baca gitu. Terus kayak dari bacaan itu kayak aku tertarik, pengen bikin cerita juga gitu. Aku udah bikin cerita sekitar dari SMP. Aku bikinnya pertama di Facebook tuh, di Facebook. Terus ternyata lumayan banyak yang baca, walaupun pertamanya dari teman-teman deket aja sih yang baca, tapi lama-lama banyak. Terus akhirnya pas SMA, banyak teman aku baca Wattpad gitu. Akhirnya aku tertarik baca Wattpad. Terus aku iseng-iseng nih bikin Wattpad gitu. Pembacanya udah lumayan banyak. Cuman aku berpikir kayaknya aku mau bikin akun baru dengan tema yang berbeda gitu. Udah tuh akhirnya aku bikin akun dulu. Aku udah nulis, aku tinggalin selama setahun. Aku nggak pernah buka Wattpad. Tiba-tiba pas aku buka Wattpad, followers aku udah banyak, pembaca aku udah banyak. Itu kayak aku semangat kan ya. Akhirnya aku ngelanjutin lagi. Nah, balik lagi, aku dapet cemoohan dari teman aku kayak bilang, siapa sih yang mau baca tulisan kayak gitu siapa yang mau lihat, lagian juga nggak bakalan sampai diterbitin katanya gitu. Terus akhirnya itu kayak membuat diri aku kayak, oh aku bisa buktiin kalau aku itu bisa gitu. Terus akhirnya waktu pertengahan tahun 2019-an, aku dapat email, aku diminta kontrak buat nulis di Dreamy. Akhirnya aku nulis di Dreamy, di situ aku dibayar juga dari hasil tulisan aku. Terus makin lama makin kesini banyak kayak kontrak-kontrak buat kayak ngajakin aku nulis di aplikasi mereka itu. Kayak tadi ada Hinovel, Innovel. Nah itu kontrak-kontrak yang datang setelah Dreamy. Terus aku juga pernah ditawarin buat diterbitin. Aku nerima, cuman karena waktu itu aku kayak sibuk banget buat ngelanjutinnya. Jadi aku sampai sekarang nggak kelanjut
lanjut jadinya nggak jadi terbit gitu. Dan kayak waktu aku gagal kayak ada juga temen aku bilang nggak apa-apa kok Win, gue percaya sama lo pasti bisa kok gitu, pasti nanti suatu saat banyak yang baca cerita lo gitu, terus pasti ada juga nanti yang mau nerbitin. Dan benar kata temen aku, pas aku akhirnya kejadian hal tersebut ada yang kontrak aku bilang ke dia gitu kayak makasih ya dulu udah semangatin aku gitu. Sekarang benar-benar terjadi gitu. Terus kayak teman-teman aku yang lain kayaknya sih tahu tapi kayak tutup mata gitu setelah ngomong, cuma oke dulu gitu. Benar-benar. Mereka nutup mata karena mungkin bisa dibilang malu dengan omongannya sih. Tapi Kak Winda bisa ngebuktiin. Nah, dari tadi kita yang udah jelasin nih teman-teman, dari organisasi, kemudian dari pengalaman, dari penerimaan beasiswa Kak Winda, terus dari kerja juga Kak Winda. Nah, gimana cara Kak Winda membagi waktu antara semuanya, antara kegiatan kampus, bahkan nilai mata kuliah, terus tadi hobinya Kak Winda menulis. Nah, itu gimana cara Kak Winda membagi waktunya? Kalau buat bagi waktu, aku pakai cara bikin notes, entah itu lewat HP atau notes yang dari kertas yang bisa kita tempel. Biasanya notes itu aku tempel di atas buku aku, jadi setiap aku lihat buku, itu aku ingat ada tugas. Terus aku prioritasin mana yang lebih dulu, mana yang lebih banyak. Jadi tugas itu bisa selesai duluan kalau dalam perkuliahan. Karena aku kan kerjanya full time bukan part time, jadi waktu dari pagi sampai malam itu aku kerja, terus pulang juga udah capek. Di tempat kerja kan aku kerjanya itu kayak nyiapin makanan gitu, jadi kalau ada pesanan aku siapin, kalau nggak ada pesanan aku banyak waktu kosong sama nge-refill aja. Nah di waktu kosong itu aku manfaatin buat ngerjain tugas-tugas kuliah aku, bahkan aku um, kuliah juga sambil bikin pesanan kadang gitu. Terus kalau ada rapat-rapat organisasi, aku sambil rapat di tempat kerja atau bahkan di jalan di dalam busway aku rapat. Jadi kalau ada waktu digunakan sebaik mungkin gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, aku bakalan keteteran. Kalau aku misalkan tugas banyak dan sampai rumah nggak dikerjain, aku kan pulang udah tidur capek. Nanti besokannya numpuk deh jadi kayak gunung. Aku bingung mau kayak gimana, apa yang mau aku kerjain duluan gitu. Jadi intinya kalau aku memaksimalkan waktu yang ada sih gitu, sama disiplin juga. Betul, itu kuncinya. Disiplin dan memaksimalkan waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke nih teman-teman, tadi kita udah ngebahas seputar apa sih yang pengalaman dari Kak Winda, udah berbagi sharing juga. Mungkin ada nggak nih dari teman-teman di sini yang ingin bertanya langsung ke Kak Winda, boleh banget langsung raise hand, ataupun yang mau nanya boleh juga langsung unmute. Kak, aku mau nanya Kak. Boleh Arkan. Sebelumnya perkenalkan nama aku Arkan Zaidan. Ada yang aku mau tanya ini Kak, terkait dengan Kakak kan sebelumnya pasti punya mental down Kak sebelum masuk perkuliahan karena gagal ya Kak. Iya, aku sempat ke psikiater malahan. Nah, iya. Kira-kira butuh berapa lama ya Kak buat Kakak untuk healing diri Kakak sendiri agar bisa pulih kembali dan jadikan cemooh itu motivasi Kakak. Terima kasih Kak. Waktu itu cara aku healing ya, aku waktu itu sempat stres berat, terus aku akhirnya dibawa ke psikiater, terus kayak psikiater aku nanya penyebab pertamanya itu apa gitu, terus aku ceritain semuanya, terus psikiater aku juga kasih tahu. Dari situ kalau aku keinget cemooh mereka, malahan aku kayak semakin berusaha buat ngebuktiin semuanya gitu. Jadi kalau misalkan mereka bilang, lo nggak bisa gitu. Tapi itu aku tanamin di diri aku bisa gitu. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Semua orang tuh bisa, nggak ada yang nggak bisa dan nggak ada yang mustahil gitu. Itu cara aku healing sih. Terus kayak cerita-cerita sama teman juga ngasih hal positif. Itu sih. Jadi nggak cuma dari diri aku aja gitu. Lingkungan sekitar juga itu mendukung diri kita gitu. Kalau misalkan kita udah healing tapi kita tetap dengerin lingkungan sekitar, kita malahan tetap diikut juga. Menurut aku gitu sih. Itu cara aku. Rika, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sama-sama.
Oke, terima kasih juga rekan atas pertanyaannya. Nah, gak kerasa Kak, ternyata kita udah berbincang-bincang cukup lama juga. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih pula juga kami ucapkan kepada Kak Winda yang sudah berkenan dan bersedia hadir di podcast Edukator, Bincang Mahasiswa. Dan semoga pengalaman yang Kak Winda bagi, ilmu-ilmu yang Kak Winda bagi, yang tadi Kak Winda sharing bersama, itu bisa jadi suatu contoh dan memotivasi Sobat Edukator dimanapun kalian berada. Terutama untuk Sobat-Sobat Edukator yang sedang berada di fase masa-masa gap year ini. Pejuang gap year, ingat buat teman-teman, tetap semangat, tentang menyerah dan buktikan pada lingkungan bahwa hal-hal yang tadi mencibir kalian, kata-kata omongan jelek, itu tuh bisa jadi motivasi buat diri kalian sendiri. Sebelum penutup, boleh nih buat Kak Winda ada closing statement atau saran gak sih tips buat teman-teman edukator agar tetap semangat? Boleh Kak? Saran aku buat teman-teman yang gap year, jangan sedih. Kalian pasti semangat banget buat capai yang apa yang kalian mau gitu. Gap year tuh nggak apa-apa, gap year tuh nggak salah gitu. Banyak hal-hal baik yang kalian dapetin dari gap year gitu. Kalau ada orang yang cemoohin kalian, ya udah gitu, anggap aja, oh dia secara nggak langsung semangatin aku, mau bikin aku ngebuktiin kalau aku itu bisa, menurut aku gitu. Terus kalau kalian gagal, pasti ada satu alasan pastinya. Kenapa di waktu itu kalian belum bisa dapetin gitu. Tapi pas kalian udah dapetin, pasti ada sesuatu yang udah disiapin sama Tuhan yang lebih besar dan lebih baik. Bahkan kalian kayak gak pernah mikirin hal itu, tapi kalian bisa dapetin di tempat yang baru ini gitu, yang kalian, misalkan kalian maunya Universitas A, tapi kalian dapetnya di Universitas B. Nah, pasti di situ ada sesuatu yang kalian dapetin gitu, yang sebelumnya nggak pernah dipikirin gitu intinya. Oke. Betul sekali apa kata Kak Winda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Kak Winda. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Saya Audina Jelang Ramadan, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.